Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SMP Negeri 286. Kali ini ada bintang tamu spesial nih. Di siapa ya? Kalian tahu gak sih? Siapa? Tebak dulu, coba tebak. Gak tahu ya? Ya udah, kita kasih tahu ya. Kali ini ada bintang tamu spesial banget ya di SMP Negeri 286. Bisa dilihat ya, 1, 2, 3. Oke Kak, bisa langsung. Perkenalkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Syafa Yuandita Zaran. Saya dari Eskul Rohis SMP Negeri 286 Jakarta. Halo semuanya, aku Caila Isma Nurfiki. Aku dari Eskul Rohis SMP Negeri 286 Jakarta. Nah, jadi bintang tamu kali ini tuh salah satunya dari Eskul Rohis ya guys. Ya, yang Oke. ada di SMP kita ini. Oke. Nah, langsung pertanyaan aja ya guys. Wah, Nah, saya ini yang pertama ini apa sih alasan kalian untuk mengikuti Eskul Rohis? Siapa nih? Kalau dari aku, awalnya itu tuh aku ingin mengekspor tentang agama. Karena menurut aku dari kelas 1 sampai kelas 6 SD aku pernah ikut TPG. Tapi itu hanya pas SD saja, SMP tidak ada. Nah, pas tahu di SMP ini ada eskul tentang keagamaan dan bisa meningkatkan tentang keagamaan ilmu-ilmunya lebih dalam, aku pasti tertarik karena itu tidak hanya mempelajari ilmu tapi juga bisa mendapatkan pahala untuk di akhirat kelak nanti. Kalau boleh tahu TPQ itu apa sih? TPQ itu Taman Pendidikan Quran. Biasanya itu untuk anak-anak belajar Al-Quran dari akidah akhlak, Tuh. fikih, terus juga doa-doa dan ada ujian praktek-praktek lainnya. Jadi kayak istimewa organisasi gitu ya. Iya. Apa saja kegiatan yang ada di Rohis di sekolah kita ini? Kalau untuk kegiatannya tuh biasanya di minggu pertama kita ada baca Al-Quran. Terus di minggu kedua kita ada Belajar hadroh. ya Hadroh tuh Terus bisa. di minggu ketiga biasanya kita pemateri gitu loh. Iya. Kayak materi tajwid dan lain-lain sebagainya. Untuk di minggu keempat itu kita ada hafalan. Iya, hafalan guys. Nah, kalau boleh tahu kan tadi ada Quran. Nah, berarti kalian ini untuk saat ini udah berapa juz nih kalau boleh tahu? Saya dulu ya. Iya dah. Kalau untuk saya pribadi, saya sudah hatam sampai 3 kali. Ish. Terus untuk sekarang saya masih melanjutkan baca Al-Quran, masih sekitar juz 16. Pasti bakal tetap dilanjutkan untuk terus membaca Al-Quran. Kalau untuk saya udah hatam alhamdulillah 4 kali. Ih, Terus 3-4 ya. set. Banyak amat itu. terus pada saat ini saya lagi baca di juz 11. Jadi saya mau nanya nih, cara metode pembacaan Qurannya itu seperti apa? Kan kadang banyak nih sibuk gitu, gimana? Sampai 4 juz gitu. Oh, kalau untuk saya pribadi, saya mencari waktu-waktu luang yang memang tidak ada kegiatan. Tapi sebenarnya membaca Al-Quran itu menurut saya dapat menenangkan pikiran. Misalnya kalau sedang stres. Apalagi saya kebetulan jadi OSIS dan sekarang udah lengser. Udah Jadi pernah. kesibukannya mulai berkurang. Tapi sebelum itu saya sibuk sekali dan kadang juga ada kegiatan yang kurang enakan. Biasanya saya akan malamnya itu baca Al-Quran seperti itu. Masya Allah. Oke, berarti kan ini Eskul Rohis ya. Nah, itu tadi tuh ada yang namanya tadarus. Nah, tadarus itu kan biasa di sekolah kita hari Selasa ya. Iya. Itu ada apa aja tuh di hari Selasa itu? Kan ada baca Al-Quran, terus mungkin ada apa tuh? Kultum. Ya, Iya, kultum kultum. tuh. Ya itu beda-beda kelas ya. Terus apa lagi? Gini, tadi kan ada hadro nih. Oh iya. Pernah nggak sih ada perlombaan hadro gitu? Penasaran itu saya. Kalau perlombaan belum ada ya. Belum ada karena baru dimulai juga hadronya. Baru tahun ini dimulai. Kalau untuk yang lainnya seperti kayak MTQ ngaji gitu, hafalan kita udah menangin lomba ya. Yes, kita sudah pernah menangin lomba. Dari perwakilan Rohis, MTQ itu Ligar pernah juara berapa? Kalau seingat saya ke 1 atau kedua lomba Satu. MTQ sempat dilaksanakan di SMP Negeri 89 Jakarta. Wih, mantap itu. Hafalan nauza. Ya, Dari untuk hafalan Nauza dan Kalau untuk biasa kan ada apa tadi ada Rohis ya? Ya. Rohis itu
pasti ada acara-acara tertentu, itu apa aja tuh kalau untuk rohis biasanya? Acara untuk rohis biasanya untuk di sekolah itu diadakannya seperti Isra Miraj, Maulid gitu. Tapi biasanya untuk acara-acara tersebut terkadang rohis menyalurkannya itu tuh lebih ke hadroh dan pembacaan Al-Quran, dan selebihnya untuk panitianya biasanya kami tetap dibantu oleh OSIS. Benar. Jadi satu ya. 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 Apa yang membuat eskul rohis begitu menonjol? Oke, menurut saya, kenapa eskul Rois itu lebih menonjol? Sebenarnya karena sekarang itu guru pembimbing Roisnya tuh mulai berbeda dan kegiatannya itu tuh mulai beragam seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Lala. Dan menurut saya Rois sekarang mulai berkembang karena guru saya juga menginginkan untuk menunjukkan kalau Rois itu ada dan sudah mulai berkembang. Nah, menurut saya sendiri dari kegiatannya itu tuh nggak membosankan karena setiap minggu itu beda-beda. Sebelumnya Rois itu tuh kegiatannya hanya baca Al-Quran dan menjelaskan tentang tajwid saja. Nah itu biasanya makanya kadang Rois itu kurang terlihat dan kurang peminatnya seperti itu. Padahal itu penting ya guys, salah satunya fikih. Itu fikih tuh barang kehidupan tuh. Iya, tapi kalau untuk sekarang jadi lumayan banyak peminatnya karena udah beragam-beragam gitu ya. Ikut bertahan dulu guys. Lanjut aja langsung ya. Apakah kalian pernah atau sering mengisi kegiatan sekolah? Kalau iya, apa saja itu? Dalam kegiatan rohis. Kalau kegiatan sekolah biasanya kalau ada Isra Miraj atau Maulid Nabi, acara-acara Islam atau pas hari Selasa itu aku biasanya ngisi baca Quran. Kalau hari Selasa tadarus gitu. Terus kalau Isra Miraj biasanya baca sari tilawah. Sorry kalau boleh tahu di sana ada nggak dengar sih, maksudnya ada, saya mau nanya nih, di sana ada kayak kiroat tuh kayak kori gitu kan, banyak tuh sekarang, nggak hanya tilawah juga tapi kori juga ada, biasanya gimana tuh? Untuk dari Rois kita biasanya lebih sering perwakilan Kori itu Ligar dan Lala. Karena memang mereka sudah sangat dipercaya dan juga cara membaca Al-Quran mereka sudah lumayan bagus, sudah di-approve lah oleh guru pembimbing kami, Pak Ikhwan dan Bu Zumrotin seperti itu. Tapi mulai ada bibit-bibit baru dari kelas 7. Biasanya kan suka lihat kan di hari Selasa itu ada berbeda-beda yang Materi. baca tadarus seperti itu. Ya. Berarti guru pelatihnya itu Pak Ikhwan dan Bu Zumrotin ya? Iya. Oke. Untuk sekali penampilan kalian pernah berapa kali nih? Kalau untuk saya sih, saya lebih seringnya itu kultum karena emang Pak Ikhwan itu lebih percaya ke saya tuh untuk kultum. Mungkin karena memang saya ini lebih jago berbicara ya, jago pidato. Karena saya juga untuk baca Al-Quran masih tahap belajar. Nah, jadi Pak Ikhwan itu hampir seingat saya itu 3 kali dalam setiap minggu untuk pembiasaan tadarus. Biasanya beliau menurut saya untuk menyampaikan kultum, meski akhir-akhir ini sudah ada yang menggantikan saya dari luar rohis maupun dari dalam rohis seperti itu. Untuk kan sebelum kultum pasti ada materi, nah itu cara pengambilan materinya tersebut gimana? Apa aja tuh materinya? Kalau menurut saya caranya itu saya mulai searching di internet karena memang lebih menghemat waktu juga, tetapi saya juga harus mencari yang memang benar-benar sudah terbukti faktanya dan sudah ada kebenarannya, karena kan ini mau menyampaikan ilmu ya. Kalau salah saja pasti dosa, apalagi ini tentang agama kan. Nah, terus untuk penyampaian kultumnya menurut saya jangan mengambil metode menghafal, menurut saya pahami materinya, karena meski ngehafalin pasti nanti pas tampil itu bakal ngeblank. Misalnya kalian ngeblank sedikit pasti hafalannya hilang semua. Lebih baik kalian kultum sedikit tetapi kalian memahami materinya daripada menghafal banyak tapi buat pusing seperti itu. Kalau boleh tahu di rohis ini selain Al-Quran apa aja? Kayak kitab-kitab gitu. Kitab akidah, kitab fikih apa gimana? Biasanya tajwid sih lebih. Tajwid gitu, iya. Kalau boleh tahu tajwidnya apa aja nih? Kan kita ngetes ya guys, ngetes ya rohis apa aja nih tajwidnya nih?
Kita udah belajar Mat. mat Mat kita udah baca macam-macam mat. terus nun sukun gitu. Iya, dan sukun. Ada juga kadang kita kayak Iqfa dan Izan itu masih mendalam karena kan jenis-jenisnya masih banyak tuh. Tuh, Mendalam. makanya gitu. Iqfa nggak hanya satu doang tuh ya, masih banyak. Kita juga masih tahap belajar dengan guru pembimbing kita seperti itu. Oke. Gitu, Kak. Selain mengisi kegiatan di sekolah, mungkin kalian ada kegiatan di luar sekolah gitu atau ada ikut perlombaan di luar sekolah gitu. Pernah gak? Aku sih pernah itu juga pada saat SD sih. Itu coba ceritain aja. Coba apa cerita? Pas SD pernah lomba MTQ, terus alhamdulillah menang Juara berapa? juara 2. Nggak apa-apa, itu masya Allah ya, masih bisa ada juara nih. Pada saat saya kan emang di rumah ngaji ya, ada ngaji gitu, terus didaftarin, tapi sayangnya belum menang. Oh, gak apa-apa. Nah, kalau saya pribadi untuk di kegiatan luarnya tuh ada pas SD, pas TPQ juga. Nah, saya menjadi lulusan terbaik peringkat 1 aku TPQ karena memang nilai dari ujian praktek dan ujian tertulisnya itu paling bagus di antara teman-teman saya yang lain. Mantap. Terus juga saya pernah mengikuti lomba cerdas cermat. Ya, dan waktu itu saya sempat bertemu dengan teman-teman yang lain di sana dan ya meski saat itu saya belum bisa menang. Ya sedih juga sih sebenarnya. Ya pasti ada sedih juga ya. Udah itu aja. Oke. Gini, peran Rois saat bulan puasa nih kan pasti pada nunggu nih bulan puasa nih, katanya pesantren kilat Ya ya. pesantren kita Nah, ya. peran Rois itu seperti apa kalau di saat bulan Ramadan? Untuk peran Rohis tersendiri untuk saat bulan Ramadan itu pasti Rohis membantu para anak-anak OSIS biasanya. Mereka bekerja sama seperti itu. Biasanya untuk pesantren kilat sendiri kita agendanya itu khataman bersama. Betul ya. Nah, itu biasanya kita dibantu, biasanya OSIS itu dibantu oleh para anak-anak OSIS untuk pesantren kilat. Iya, seperti itu. Berarti tuh di sekolah kita tuh ada apa pesantren kilat juga ya? Iya. Setiap hari. Itu seru tuh guys tuh kalau boleh tahu tuh saat pembagian jus-jusnya itu ya kan, jadi setiap orang itu dapat berapa ayat, berapa surat. Nah, terus juga di pesantren kilat kan kita sering mengadakan lomba-lomba. Nah, biasanya guru pembimbing kita ini akan menjadi juri di setiap lomba itu seperti Bu Zumrotin. Beliau pernah menjadi juri saat lomba MTQ saat pesantren kilat tahun kemarin di SMP Negeri 296 Jakarta. Oke. Kalau boleh tahu lagi, ini banyak tanya yang belum apa-apa ya guys. Penasaran saya sebenarnya gitu. Kan banyak orang ya bahasa Inggris ya banyak. Nah sekarang kita kan namanya Rohis ya kan bahasa Arab. Nah di sana ada nggak sih bahasa Arab sehari-harinya apa gimana gitu? Kalau untuk Roisya sendiri kita belum belajar bahasa Arab. Kami lebih cenderung tentang metode pembacaan Al-Qur'annya saja karena memang tujuan utama anak-anak ikut Rois juga rata-rata ingin mendalam tentang pembacaan Al-Qur'an. Berarti kayak akidah, Iya, mendalami tajwid. ya, tauhidnya ya guys kita bener. Lanjut. Oke. Apakah kalian merekomendasi Eskul Rohis kepada siswa-siswa SMP 286 gitu? Apa alasan? Menurut saya sendiri untuk merekomendasikan Eskul Rohis karena Rohis itu sekarang sudah menurut saya mulai berkembang dan kegiatannya itu tuh mulai banyak. Nah, emangnya kenapa sih harus mengikuti Rohis? Kalian bisa mengembangkan ilmu-ilmu di sana. Khususnya untuk laki-laki nih, sekarang kan kita sudah ada hadroh. Betul. Biasanya anak-anak laki mengincarnya itu tuh hadroh. Iya. Untuk pengisi acara Itu bisa mengetahui bibit-bibit unggul untuk kedepannya. Biasanya kan untuk acara Isra Miraj dan Maulid Nabi biasanya kan membutuhkan hadroh. Nah, semisalnya kalau yang lama sudah lulus, pasti kan harus ada penggantinya. Nah, itu makanya kalian harus mengikuti Rohis untuk belajar hadroh seperti itu. Oke. Pernah nggak praktek-praktek yang ada di Rohis gitu? Praktek apa gitu kayak wudu, memandikan mayat tapi gimana? Pernah nggak? Kalau boleh tahu pengalamannya gimana?
Kita sih belum pernah praktik-praktik ya, tapi kita baru hafalan-hafalan gitu loh. Ya karena dia tuh masuknya tuh Rohis tuh kayak semacam ingin Al-Quran ya. Iya, Iya. Pikiran saya kayak istilahnya kayak pesantren kecilan gitu guys. Untuk praktek-praktek seperti itu biasanya ada di TPQ saya waktu dulu. Oh, Iya. Tapi sekarang TPQ tersebut masih jalan sih. Ya, kalau yang teman-temannya masih SD boleh join. Boleh tuh ya guys, boleh ya. Boleh guys, tinggal komen aja gitu. Lanjut. Apa mau nanya lagi? Nanya. Oke udah deh, kita lanjut. Oke, ini kan tadi kan udah banyak nih. Nah, mungkin tadi udah ada apa merekomendasikan. Nah, sekarang kesan dan pesannya nih untuk Rohis itu apa gitu. Kesan dan pesan saya untuk Rohis, saya berterima kasih sekali kepada Rohis karena berkat Rohis saya mulai menemukan jati diri saya dan Tuh. mencoba untuk istiqomah. Ya Nah, biasanya istiqomah itu tuh sangat sulit ya, apalagi pada anak-anak zaman sekarang. Tuh. Ada aja godaannya di saat ini istiqomah pasti ada Boleh ya guys. godaannya untuk melakukan maksiat seperti itu. Dan di Roy sendiri, guru kami itu membimbing kami tidak hanya materi-materi tentang untuk pembelajaran Al-Quran saja, mereka juga kesehariannya kita tetap diberitahu, tetap dibimbing seperti apa, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tetap mengikuti syariat agama gitu. Tuh akidah. Kalau untuk aku ya berterima kasih banget karena berkat Rohis kayak jadi lebih mendalami Al-Quran gitu ya, lebih mendalami tentang agama. Terus juga benar kata Kak Syafa, lebih jadinya istiqomah gitu ya. Lagi belajar istiqomah. Memang susah di jalan Allah gitu ya. Iya benar, Tapi banyak berkat- godaannya ya Iya kan. banyak banget godaannya. Tapi berkat Rohis nih jadi lebih semangat gitu. Asik. Kalau boleh, kamu kalau boleh sih nanya aja langsung ya. Gak usah boleh teh. Nanya aja kali ya, gak usah kali ini. Namanya zaman sekarang ya, zaman kalau dibilang akhir zaman tuh salah saya. Ya. Ya, akhir zaman. Banyak orang yang tidak mementingkan agama, padahal itu perlu banget itu, salah khususnya agama Islam. Nah, kalau untuk mengatasi orang yang jalannya itu tidak seluruh saya, itu gimana kalau Bang Mois? Atau menuntun atau gimana? Kalau ini termasuk kepada kepribadian masing-masing orang tersebut ya, jadi kita tidak terlalu bisa memaksakan. Tetapi pelan-pelan kita bisa memberitahu, kan juga Allah Maha yang bisa membolak-balikkan hati orang tersebut. Nah, jadi kita bisa membimbing mereka secara perlahan, memberitahu secara lembut, tidak harus menggebu-gebu, harus seperti ini, harus seperti itu. Mereka ada proses tahap pembelajaran. Sama seperti saya juga masih dalam proses tahap pembelajaran. Makanya setiap kali saya melihat orang yang mencoba untuk istiqomah, saya tidak pernah ngerasa marah karena saya juga merasakan apa yang mereka rasakan seperti itu. Amalan-amalan yang ada di Eskul Rohis apa aja? Selain Al-Quran, selain baca-baca gimana? Kayak amalan doa apa begitu? Dikasih tahu doa-doa juga sih ya di Rohis itu. Terus juga kayak kita kalau materi itu nggak selalu ditajwid. Kita juga dikasih tahu kayak cara berbuat baik. Nah, berarti dia belajarnya nggak tentang Al-Quran juga gitu Selain ya. infak salah satunya ya Iya. kan. Nah, jadi kalian tuh boleh tuh kalau misalkan kalian tuh berminat untuk masuk eskul Rohis. Rohis gitu. Jadi jangan kalian tuh ikut eskul Rohis jangan lupa nama gitu. Iya. Ntar nggak ikut. Ntar pas ada acara doang ikut masa gitu. Jadi nggak boleh ya guys. Jadi kalian tuh ikut eskul di SMP kita itu SMP 286 harus benar-benar sungguh-sungguh dan dari keinginan kita sendiri gitu ya. Iman yang Jangan ikuti iman orang yang kokoh. Asik. nyanyi. Ada pertanyaan lagi nggak sih? Kayaknya kurang ya. Lanjutin lagi deh. Gini, saat hari-hari besar, tentunya kan ada peringatan-peringatan. Nah, materinya itu bisa langsung diambil dari kayak istilah Maulid Nabi. Nah, itu kan dari perjalanan Maulid Nabi. Ya. Nah, kalau untuk Rohis gimana? Pengambilannya itu gimana? Apa langsung maksudnya dalam kitab tersebut atau dari web lain gitu? Karena zaman sekarang sudah mulai canggih ya, kita bisa mencari ilmu itu di mana saja.
Untuk kami pribadi, kami lebih memilih untuk berdiskusi dengan pembimbing kami, guru-guru kami, karena memang mereka yang lebih dipercaya dan lebih paham pastinya. Betul. Semisalnya kalau saya dan Lala mencari informasi dan mendapatkannya dari internet, kami pasti bakal berdiskusi dahulu ya kepada Bu Zum dan Pak Ikhwan, apakah ini benar kebenarannya atau memang ini cocok untuk hari-hari besar tersebut. Kan nggak lucu kalau misalnya ilmunya salah. Iya. Apalagi biasanya kita kalau ada event-event atau acara-acara besar, kita bakal dipamerin ke internet kan. Itu. Pantengin tuh Rohis. Kalau misalnya namanya sekolah itu kan ada agama lain. Nah, dalam pandangan Rohis sih pasti ya apa namanya berinteraksi gitu langsung secara itu gimana kalau Rohis? Ini kalau bawa-bawa tentang perbedaan agama itu sangat sensitif. Iya sih benar sih sensitif. Cuman kan ada kayak istilahnya perhubungan gitu. Nah, iya, untuk saya pribadi, saya juga punya teman yang pasti non-Muslim. Tapi kami tetap bertoleransi, tidak pernah membanding-bandingkan agama kami. Malah kami terkadang suka sharing sendiri tentang agama sendiri. Gitu, tapi tidak pernah yang ada yang namanya pertengkaran tentang keagamaan seperti itu. Intinya Karena kan juga toleransi ya. Iya. Di Indonesia juga kan agamanya tidak hanya Islam saja, banyak luas. Tuh, ya. Betul. Oke. Ada lagi? Apa mau yaudah langsung motivasi aja nggak sih motivasi kalian untuk memasuki Rohis Ya, Lala dulu. biar yang lain bisa yang nonton bisa masuk. Termotivasi gitu. Aku sih ya pertamanya emang pas baru MPLS itu ngelihat dari Demo eskul. Demo eskul. Oh iya. Karena kan di demo eskul itu kan pasti ada eskul Iya. yang lainnya. Berarti kamu termotivasi. Iya, terus juga ngelihat ada salah satu kakak kelas namanya Kalia, dia juga dulunya di Rohis, jadi termotivasi dari dia karena dia tuh keren banget, menang pidato juara satu. Jadi kakak Alia. Kak Alia sama teman-teman itu banyak ya yang pada juara juga ya di sini. Iya. Dan kalau untuk saya pribadi, saya malah termotivasi dari Lala. Apa tuh? Dari Calon kelas istri 7 juga. saya kurang yakin untuk mengikuti Rohis karena awalnya saya tidak berani karena yang ikut Rohis itu rata-rata kakak kelas semua. Apalagi anak-anak OSIS pada saat itu saya belum menjadi OSIS, jadi saya ada rasa malu gitu. Nah, pas saya kelas 8 dan sudah berteman dengan Lala, aku mulai tanya-tanya tentang Rohis sama Lala. Kata Lala, nggak apa-apa, sama aku aja, orang kakak kelasnya juga baik-baik kok, emang aku bakal dimakan Nggak ada. Jadi kata Lala nggak apa-apa, ikut aja dulu. Dan saat itu waktu pertama kali saya ikut Rohis, gurunya itu tuh masih guru yang lama. Oh iya. Iya, Ustadz Hakim masih. Bener iya Ustaz Hakim dulu. Sempat mengajar di SMP Negeri 6 Jakarta. Itu Lala anaknya baik kok. Baik. Iya. Dia mau membimbing saya waktu di Rohis pelan-pelan seperti itu. Apakah ini mau jadi ustazah nih? Calon-calon ustazah. Amin saya Amin. Lala katanya memang cocok sih jadi Masya ustazah. Allah. Dan juga kan mungkin di di sekolah kita pasti kan ada namanya tuh sholat juga ya, sholat zuhur. Tuh, jadi di sekolah kita tuh ada sholat zuhur, terus ada sholat Jumat untuk anak cowok-cowoknya juga ya kan. Tuh jadi biar nggak meninggalkan agama ya atau Iya. apa tuh? Kewajiban tidak meninggal kewajiban ya gitu. Boleh nggak sih kepo dikit kayak dia? Kalian pas setelah Rohis di sini nih, apakah kalian setelah SMK ya Oh, kuliahnya itu masuk ke jurusan agama atau sampai ke mau ke Yaman atau gini gimana? Wah itu mau Yaman luar biasa itu. Dari saya dulu ya. boleh. Oke, meski saya mengikuti Rohis, saya kurang ada cita-cita ke depannya untuk jurusan tentang keagamaan. Tetapi meski begitu, ke depannya saya tetap untuk mencari-cari informasi atau ilmu-ilmu tentang keagamaan. Karena semakin bertambah zaman pasti susah juga ya. Jarang sekali agama itu ada gitu. Kalau untuk saya emang ada cita-cita untuk kayak kuliah ngambil jurusan di keagamaan gitu. Berarti kayak masuknya bisa guru ngaji, bisa guru dari sekolahan juga gitu ya.
guru ngaji padahal itu enak sebenarnya enak, dapat pahala iya, Iya. dapat uang iya ya kan. Duduk santai ya. Tapi tergantung kan, ada yang pengajian yang nggak pakai uang gitu deh. Ya ada Ya itu suka. relawan ada ya, benar-benar ada. Nah. Tapi untuk zaman sekarang sih iya ada. Saya sempat pernah mewawancarai salah satu guru ngaji, dia benar-benar tidak dibayar. Dia mengajar anak-anaknya dengan rasa kasih sayang yang sama, tidak perlu dibayar karena bagi beliau yang saya sempat wawancara waktu itu, ilmu itu tuh dibagikan demi untuk ke dia pribadi dan juga untuk anak-anak yang mereka ajarkan. Nah, kalau untuk tentang Islam ini, kalau kita memberi ilmu, orang yang memberi ilmu itu tuh meski beliau sudah meninggal dan orang yang mendapatkan ilmu itu masih menjalankan ilmunya, orang tersebut yang sudah meninggal itu masih tetap mendapatkan pahala jariah. Karena kan doa dari Iya, gitu. Karena ilmu yang sudah ia sampaikan, ilmu yang baik ya, bukan ilmu yang jahat, masih tetap dipakai dan masih tetap diteruskan. Tuh. Oh, jadi ilmu itu cahaya cahaya yang emang tidak akan padam kalau kita terus-terusan berdakwah gitu. Wah, keren sih ya. Ini keren ya. nggak nyangka saya sih. Wah, ini ilmunya tuh yang sangat kepake untuk masa depan. Karena kan kita nggak hanya dalam bidang apa namanya pekerjaan aja, kita harus agama juga, berkuat agama Islam. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Udah kayaknya ya. Oh, udah. Ini berapa Nggak ada. menit baru berapa nih? Gak ada di laptop lagi nih. Udah nih. Udah. Udah kalau itu tutup. Udah ya guys. Udah, Jadi guys. gitu aja dari Eskul Rahis ini. Bentar. Iya, Rohis kan setiap hari apa aja? Untuk adanya ya. Oh Jam iya. berapa aja? Ya itu lupa hampir tua. Maaf ya Mila. Apa? Gak apa-apa, kita itu biar kalian tahu nih. Iya. Ya promosi. Tapi tahu kan ada. Ya. Jadi apa? Eskul Rahis itu untuk ada hari apa aja, jam berapa? Jam berapa? Ada setiap hari Senin. Dan Senin hari ini berarti. iya, hari ini kami izin ya sampai kita tidak mengikuti eskul. Ya, sering banget izin karena keperluan lain seperti itu. Maaf pada guru saya. Udah Taifan, maaf ya Pak. Ya, jadi setiap hari Senin dan setiap pulang sekolah dan tapi itu tergantung Pak Ikhwannya sedang sibuk atau tidak. Tapi kalau memang Pak Ikhwannya sedang sibuk, biasanya saya Lala atau Ligar itu menggantikan. Misalnya kalau memang hari Minggu ini misalnya harus hadro dan Pak Ikhwannya sedang sibuk tidak bisa mengajar, kita ganti materi kayak tentang tajwid gitu atau membaca Al-Qur'an. Saya Lala dan Ligar akan menggantikan Pak Ikhwan sementara sampai beliau selesai dengan kesibukannya. Berarti kalian ketua ya? Ketua. Ketuanya Ligar. Oh, ketua Ligar. Kalian berdua apa tuh? Aku sekre. Oh, kalian. Aku wakilnya. Oh, wakil baru. Jadi Ki. ketua, wakil sama sekre ya. Iya. Jam berapa tuh kalau boleh tahu? Habis setelah pulang atau gimana tuh ada peristiwa? Tadi kan bilang pulang Iya, Oh langsung pulang. Oh langsung kirain ada kayak jeda-jeda gitu gak sih? Ya, Makan dulu. mungkin ada jeda sebentar kalau memang guru kami Pak Ikhwan belum siap langsung seperti itu. Jadi ada istirahat juga. Iya, ada Langsung ke masjid ya. Bang Panem punya masjid. Masjid musola. sholat. Salah. Sama Dipakai buat sholat. ya udah berarti masjid. Ya udah masjid dah, masjid. Tapi biasanya kalau anak-anak rohis sebelum pulang dari eskul itu tuh karena pas banget di jam asar ya, sholat asar ini kami menyempatkan sholat asar berjamaah. Iya. Masya Allah, tidak menempat, tidak apa ya, menunda-nunda meninggalkan sholat gitu. Masya Allah. Makanya di sekolah kita tuh ada yang namanya sholat juhur, ya kan? Jadi juhur bersama. Jadi untuk mungkin di sekolah kita tuh ada apa? Malam cowok dulu gitu. Ntar gantian Sholat cewek. Jumat. Tuh. Guru pembimbing kami ini dari rohis paling sangat tegas kalau tentang sholat. Nah, itu tegas. siapa? Buzu paling tegas banget. Tapi Iya. maksudnya itu bagus. Bagus banget. Bagus karena anak-anak zaman sekarang memang mulai lalai juga ya Iya, terbiasa. dan juga kalau mungkin kalau untuk sholat juga pasti anak perempuan mungkin kalau misalnya nggak halangan ntar bilangnya halangan Iya. gitu. Seringkali ketegasan Bu Zoom kepada anak-anak perempuan dan kepada saya sendiri itu sangat bagus karena terkadang saya suka tertampar sendiri kalau memang beliau sedang membicarakan tentang sholat dan bagaimana karena terkadang apa yang kita itu tuh ada sangkut pautnya nanti di akhirat kelak semisalnya kalau memang kita sudah diberikan amanah atau kita sudah disampaikan oleh Bu Zoom untuk harus sholat
nanti ketika kalian tidak sholat dan di akhir dipertanyakan, jangan pernah menyeretkan orang yang memang sudah menyampaikan hal Iya. tersebut. Biasanya orang-orang tersebut tidak akan bisa masuk surga karena kita menyeret. Misalnya kayak Allah tanya kepada kita nih, kenapa kamu nggak sholat? Kita malah bawa-bawa orang lain, padahal mereka sudah menyampaikan kepada kita kalau kita tuh harus sholat seperti itu. Itu Jadi yang menyeretkannya sih. sholat itu penting ya, soalnya kan dalam hadis tersebut sholat tuh imanuddin. Iya. Sholat itu tiangnya agama ya kan. Kalau kalau setiap bangunan itu nggak ada tiangnya itu hancur. Nah, kalau misalkan sholat juga penting, pasti juga kan kita mendapatkan nilai dari sholat tersebut gitu Iya kan. bisa, iya kemarin Dapat nilai ditanyain. Jadi tuh kita tuh sholat nanti di absen nih, absen Iya, jalan iya. terus sampai nanti kita ngambil rapot gitu. Jadi kalau untuk sholat itu emang harus kewajiban, tapi kita juga dapat nilai gitu. Ya, tidak merugi. Kalau menurut saya nilai itu tuh hanya untuk formalitas saja sih. Bermanfaat. Tapi kalau untuk nilai-nilai dan manfaat sholat sendiri ada, karena saya sempat waktu itu sedang sakit perut atau sakit, tapi sama mas saya itu tuh harus tetap disuruh sholat dan saya melaksanakannya meski memang nahan-nahan gitu. Bener. Tapi nanti setelah saya sholat terus istirahat sebentar langsung sembuh, biasanya seperti itu. Bener. Karena habis sholat, biasanya di sujud terakhir kalau memang saya lagi sakit, saya bakal berdoa sebelum bangun dari sujud terakhir. Saya minta doanya kepada Allah kayak diberi kesembuhan seperti itu. Jadi nanti setelah bangun tidur, saya sudah merasa tubuh saya fit kembali. Awalnya saya nggak percaya waktu itu, tapi karena sudah sempat merasakan sekali, saya langsung percaya seterusnya. Jadi kalau saya sakit, saya akan mencoba juga tak bangun untuk sholat. Meski nggak bisa berdiri, coba untuk duduk. Nah kan sholat kan bisa dilakukannya bagaimana Iya, caranya. Itu memudahkan loh ya. Juga bisa di mana aja kan. Kalau kalian tidak bisa berdiri, boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk, boleh tiduran. Nah kalau memang kalian ada penyakit tidak bisa untuk wudhu, kan bisa tayamum. Betul, tayamum. Iya. Lagi juga kan ilmu itu sangat penting ya guys. Tolabu ilmi ka faridatu ala kulli muslimin. Nah itu kata ingat-ingat tuh Dujung tuh selalu ngomong itu tuh. Jadi boleh dong masuk rohim. Iya, Masya Allah. Jadi saya rekomendasiin ke pewawancaranya juga nih. Waduh. Kebetulan ilmunya bagus juga. Masya Allah. Ya dikit-dikit lah. Calon. Ayo calon. Lihat Apa-apa. Iya statusnya. Faridah. Maka selalu kalau Bujung ngomong itu saya rekam, saya dalami dalam jiwa ya kan. Rekamnya dari hati. Menuntut ilmu wajib bagi setiap umat muslim maupun muslimat. Itu kan kita juga bisa mati syahid ya kalau kita Tuh. dalam keadaan ingin menuntut ilmu. Keren. Oke, udah gitu aja pertanyaan. Apa gimana lagi? Atau tambahan? Apa lagi? Ada tambahan dari kalian? Enggak ada. Tambahan apa nih? Enggak ada ya. Nggak ada. Langsung tutup. Ini jam berapa nih? Aja. Oh, udah 16. Apa mau nambah lagi? Kalian mungkin atau Ya. atau Kalau menurut saya dari mungkin penilaian orang tua kali ya, dari SKS kali ya, kan belum dibahas nih. iya ya. Kalau dari sudut pandang orang tua saya tersendiri, beliau sangat suka saya mengikuti Rois karena memang anak-anak di daerah saya itu kok jarang banget tentang keagamaan gitu. Ya meski ada beberapa, tapi kadang jarang gitu. Nah saya gak apa-apa ikut Rois sama mas saya sangat didukung, apalagi sempat waktu mengikuti lomba di SMP Negeri 89 waktu itu, meski saya sempat kalah sedih banget ya. Tapi waktu itu saya sangat senang karena Bu Zul tetap menyemangati. Iya dong. Ya karena kan yang kita cari itu tuh ilmu, bukan kemenangan. Kalau memang menang saat itu juga kan pasti kita bakal sombong ya. Iya. Ya. Kalau untuk Lala sendiri, Kalau aku untuk dari orang tuaku emang sangat ngedukung banget ya. Karena emang di rumah itu orang tuaku aktif juga dalam pengajian gitu ya. Ustazah atau guru ngaji atau enggak, tapi emang Iya, mungkin memang aktifnya. anaknya gitu, anaknya biar jadi aktif. Iya. ya Masya Allah banget. Wah ilmunya ini kepake nih pasti nih. Pakai untuk masa depan ya guys. Nonton sampai habis makanya guys banyak itu. Ayo, gimana lagi? Apa mau gimana lagi? di laptopnya nggak dapat Enggak ada. Nggak ada ya udah. Ada guys. Gitu aja jadinya di podcast hari ini jangan lupa kalian komen untuk
tamu selanjutnya tuh siapa aja, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya dukung dong, dukung. Dan juga masuk eskul Rohis karena Rohis itu Penting. bagus banget dan pentingnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.